Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Anike Putri, NPM 2069201016 dari Prodi Sosiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi minggu kemarin, yaitu tentang tokoh sosiologi klasik Auguste Comte dan pemikirannya. Sejarah singkat Auguste Comte. Auguste Comte berasal dari Prancis dan lahir pada tahun 1798 di Montpellier. Auguste Comte memiliki gangguan jiwa sehingga ia dikejar oleh pemerintah dan masyarakatnya. Karena hal itu, Auguste Comte dan kelasnya dipecat karena Auguste Comte yang memberontak dan politisnya. Pada tahun 1825, Auguste Comte menikahi seorang wanita yang bernama Caroline Massin, tetapi pernikahan mereka kandas di tengah jalan dan bercerai pada tahun 1842. Karena gangguan jiwa, Comte menderita mental dan ingin bunuh diri pada tahun 1827, tetapi hal itu gagal. Pada tahun 1842, karya Comte diterapkan. Dalam gagasannya menyebutkan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang terakhir dan ilmu yang paling tinggi, sehingga Comte disebut sebagai bapak sosiologi. Pada tahun 1838, Comte juga mengembangkan pembaharuan masyarakat sistem politik positif, dan pada tanggal 5 September 1857, Comte wafat. Auguste Comte mempunyai hukum 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis, yang kedua adalah tahap metafisis, yang terakhir adalah tahap positivistik. Tahap teologis terjadi karena masyarakat cenderung mencari tahu tentang hal-hal supranatural. Teologis mempunyai 3 tahapan. Yang pertama ada pacifisme, dan kedua ada politisme, dan yang terakhir adalah monisme. Pacifisme yaitu masyarakat yang percaya pada benda yang mempunyai roh dan kekuatan dan berpengaruh pada masyarakat. Yang politisme, masyarakat percaya bahwa di dalam dunia ini tidak hanya memiliki satu pengatur, yaitu banyak pengatur, dan mulai percaya kepada dewa-dewa. Sedangkan yang monisme yaitu masyarakat yang percaya bahwa di dalam dunia memiliki satu pengatur dalam kehidupan manusia, dan mulai timbul agama-agama lain. Yang kedua yaitu tahap metafisis. Tahap metafisis ini hanya sebagai transisi antara tahap teologis dan tahap positivistik, yaitu atau sebagai penengah dari kedua tahap tersebut. Tahap positivistik ini berasal dari konkret, tetapi penjelasannya masih bersifat abstrak. Dan yang ketiga yaitu tahap positivistik. Tahap positivistik yaitu keyakinan dari Comte yang merupakan puncak dari pemikiran masyarakat. Di dalam tahap ini, masyarakat juga lebih menjelaskan tentang data-data empiris dan ilmiah. Gagasan dari positivistik merupakan puncak dari pengetahuan, sedangkan positivistik merupakan puncak dari sosiologi. Nah, selanjutnya yaitu positivisme. Positivisme tidak mau membedakan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Jadi, semua itu sama. Pembahasan yang terakhir yaitu kritik pada positivisme. Kritik dan positivisme memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, menurut positivisme, fenomena alam dan sosial itu merupakan hal yang sama. Jadi harus didekati antara keduanya. Sedangkan menurut kritik, fenomena sosial berbeda jauh dan memiliki karakteristik dengan fenomena alam. Yang kedua, menurut positivisme, teori-teori bersifat universal,
Sedangkan menurut kritik, klaim hukum yang bersifat universal tidak terbukti. Ketiga, menurut positivisme, ilmu sosial merupakan ilmu sosial murni. Sedangkan menurut kritik, yaitu tidak ada pengetahuan yang bebas mementingkan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.